kelahiran Sayyidina Anwas dan Sayyidina Anwar. Kisah ini menceritakan tentang peristiwa pembunuhan pertama kali di dunia yang dilakukan oleh Sayyidina Habil dan Sayyidina Qabil, serta Sayyidina Sis beserta keturunannya. Sumber yang dipakai dalam penyusunan kisah ini adalah Serat Paramayoga karya Raden Ngabei Ranggawarsita yang dipadukan dengan kisah-kisah tradisi Timur Tengah. Di negeri Kusnia Malaberi, Nabi Adam bersama para putra sedang membicarakan sang istri, yaitu Siti Hawa, yang kali ini sedang mengandung untuk ke-13 kalinya. Yang membuat heran adalah Siti Hawa mengidam ingin memakan buah-buahan dari taman surga. Dalam pembicaraan itu, Sayyidina Qabil, sang putra sulung, juga menyampaikan keluhan yang selama ini dipendam dalam hati, yaitu tentang peraturan Nabi Adam dalam menikahkan putra-putrinya. Sayyidina Qabil lahir bersama Siti Aklimah, sedangkan Sayyidina Habil lahir bersama Siti Damimah. Namun, Sayyidina Qabil yang berwajah tampan ternyata dinikahkan dengan Siti Damimah yang berwajah jelek, sedangkan Sayyidina Habil yang berwajah jelek ternyata dinikahkan dengan Siti Aklimah yang berwajah cantik. Selama ini Sayyidina Qabil selalu memendam kekecewaan dalam hati. Namun, sekarang ia tidak tahan lagi dan menyampaikan rasa kesalnya itu kepada sang ayah. Nabi Adam menjelaskan bahwa peraturan tersebut ditetapkan dengan pertimbangan bahwa Sayyidina Qabil dan Siti Aklimah lahir bersama, maka mereka berasal dari satu benih yang sama, sehingga tidak baik jika dinikahkan. Sayyidina Qabil kecewa dengan jawaban sang ayah. Ia lalu pamit undur diri meninggalkan pertemuan. Nabi Adam kembali membicarakan kehamilan Siti Hawa. Dulu mereka berdua telah melanggar larangan Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga harus dikeluarkan dari taman surga. Namun, hal ini sudah disadari oleh Nabi Adam bahwa takdirnya adalah harus menjadi pemimpin di muka bumi. Kini Siti Hawa sedang mengandung dan merindukan kelezatan buah-buahan dari tempat yang serba indah itu. Putra keenam bernama Sayyidina Sis mengajukan diri untuk mewujudkan idaman sang ibu. Nabi Adam sangat yakin pada kemampuan Sayyidina Sis dan memberikan restu kepadanya untuk berangkat. Siti Hawa mengungkit cerita masa lalu di mana antara dirinya dan sang suami pernah berselisih paham mengenai tata cara perkawinan putra-putri mereka. Nabi Adam berpendapat putra pertama hendaknya dinikahkan dengan putri kedua, sedangkan putra kedua dinikahkan dengan putri pertama. Putra ketiga dinikahkan dengan putri keempat, sedangkan putra keempat dinikahkan dengan putri ketiga. Begitulah seterusnya. Di pihak lain, Siti Hawa berpendapat putra pertama hendaknya dinikahkan dengan putri pertama, putra kedua dinikahkan dengan putri kedua, dan seterusnya, dengan alasan mereka sudah berjodoh sejak dalam kandungan. Perbedaan pendapat itu membuat keduanya berselisih tanpa ada yang mau mengalah. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk meminta petunjuk kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Masing-masing lalu mengeluarkan benih dari dalam tubuh untuk ditempatkan di dalam pusaka Cupumane Astagina. Benih Nabi Adam ditempatkan pada tutup Cupumane, sedangkan benih Siti Hawa ditempatkan di badan Cupumane. Setelah beberapa hari atas kehendak Tuhan, benih milik Nabi Adam berubah menjadi calon janin, sedangkan benih Siti Hawa tidak berubah. Karena itulah
Siti Hawa mengaku pasrah dan menyerahkan keputusan tentang tata cara pernikahan putra-putri supaya dijalankan sesuai pendapat Nabi Adam. Setelah Nabi Adam dan Siti Hawa pergi, malaikat Jibril datang atas perintah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menyatukan calon janin tersebut dengan benih Siti Hawa, sehingga menjadi bayi hidup yang kemudian diberi nama Sayyidina Sis. Dengan demikian, anak pertama sampai kelima selalu lahir sepasang laki-laki perempuan, sedangkan putra keenam ini hanya seorang laki-laki, yaitu Sayyidina Sis tersebut. Tidak lama kemudian muncul angin topan yang menerbangkan Supumane Astagina entah kemana. Siti Hawa mengakhiri ceritanya, Nabi Adam berusaha menenangkan perasaan istrinya dan menganggap keluhan Sayyidina Qabil tadi adalah ujian rumah tangga belaka. Maka ia pun mengajak Siti Hawa untuk lebih menguatkan iman dan senantiasa berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga apapun yang akan terjadi bisa mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Sayyidina Habil memerintahkan 4 orang adiknya, yaitu Sayyidina Israel, Sayyidina Israwan, Sayyidina Basrodiwan, dan Sayyidina Yasis untuk mengantarkan keberangkatan Sayyidina Sis dalam mewujudkan idaman sang ibu. Di tengah perjalanan, Sayyidina Sis dan keempat saudaranya itu diganggu oleh kaum setan pengikut Ajazil yang dulu diusir dari taman surga karena menolak perintah Tuhan. Terjadilah pertempuran di mana para setan tersebut dapat diusir pergi. Sesampainya di tepi hutan, Sayyidina Sis berpisah dengan keempat saudaranya untuk melanjutkan perjalanan seorang diri. Sayyidina Israel, Sayyidina Israwan, Sayyidina Basradiwan, dan Sayyidina Yasis lalu kembali ke Kusnia Malaberi dan mendoakan perjalanan Sayyidina Sis supaya berhasil dan selalu mendapat perlindungan. Seorang diri, Sayyidina Sis memasuki hutan belantara untuk kemudian bertafakur, meminta izin Tuhan Yang Maha Kuasa supaya bisa mendapatkan buah-buahan taman surga. Setelah 40 hari bertafakur, mengheningkan cipta, malaikat Jibril pun datang menyampaikan perintah Tuhan bahwa Sayyidina Sis diizinkan naik ke taman surga untuk memetik buah-buahan yang menjadi idaman ibunya. Di dalam taman surga, malaikat Jibril mengantarkan Sayyidina Sis memetik buah-buahan yang diinginkan Siti Hawa. Setelah dirasa cukup, malaikat Jibril kemudian menyampaikan keputusan Tuhan yang kedua, yaitu menikahkan Sayyidina Sis dengan seorang bidadari bernama Dewi Mulat. Malaikat Jibril menyampaikan kehendak Tuhan bahwa kelak Sayyidina Sis akan menurunkan manusia-manusia utama dan sebagian di antaranya akan menjadi nabi dan raja. Maka itu yang menjadi istri Sayyidina Sis haruslah wanita utama pula. Sayyidina Sis sangat bersyukur. Ia kemudian membawa Dewi Mulat turun ke dunia dan membangun rumah tangga di Kusnia Malaberi. Buah-buahan dari taman surga pun dipersembahkan kepada Siti Hawa yang menerimanya dengan sukacita. Setelah tiba saatnya, Siti Hawa pun melahirkan sepasang putra-putri seperti biasa. Nabi Adam memberi nama putra-putrinya itu masing-masing Sayyidina Kayu Maras dan Siti Indun Maras. Sayyidina Qabil datang menemui Sayyidina Habil di rumahnya untuk meminta supaya Siti Aklimah diceraikan dan diserahkan kepadanya. Sayyidina Habil sebenarnya sangat menyayangi kakak sulungnya, namun ia juga tidak berani melanggar keputusan sang ayah. Merasa tersinggung, Sayyidina Qabil menantang Sayyidina Habil untuk mengadakan kurban. Barang siapa yang diterima sesajinya, maka dialah yang berhak memperistri Siti Aklimah. Sayyidina Habil bersedia menuruti tantangan itu dengan harapan sang kakak bisa mendapatkan petunjuk Tuhan supaya sadar. Maka kedua bersaudara itu lantas mempersiapkan sesaji masing-masing. Karena Sayyidina Qabil seorang petani, maka korban yang ia sajikan pun berwujud hasil bumi,
seperti buah-buahan dan palawija. Namun, karena ia bersifat kikir, maka yang dipilih adalah buah-buahan dan palawija yang buruk, sedangkan yang baik disisihkan untuk dijual dan dipakai sendiri. Sementara itu, Sayyidina Habil seorang peternak, maka ia pun mengorbankan hewan-hewan peliharaannya. Karena ia bersifat murah hati dan penuh iman, maka yang dipilihnya sebagai sesaji adalah hewan-hewan yang terbaik pula. Tuhan yang Maha Kuasa kemudian mengirim api dari langit untuk membakar sesaji yang dipersembahkan Sayyidina Habil, sebagai pertanda bahwa korbannya telah diterima. Sayyidina Qabil sangat kesal dan bertambah iri. Karena kedengkian dan kecemburuannya sudah memuncak, ia pun mengambil sebongkah batu dan memukul kepala Sayyidina Habil hingga pecah. Melihat adiknya mati, Sayyidina Qabil menjadi kebingungan bercampur sedih. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi. Tiba-tiba terlihat olehnya 2 ekor burung gagak sedang berkelahi. Gagak yang menang kemudian mengubur bangkai gagak yang mati di dalam tanah. Merasa mendapatkan petunjuk, Sayyidina Qabil pun menguburkan mayat Sayyidina Habil seperti gagak itu. Sayyidina Qabil kemudian menemui Siti Aklimah untuk menikahinya. Siti Aklimah menolak karena takut melanggar perintah sang ayah. Sayyidina Qabil tidak peduli dan ia pun memukul Siti Aklimah sampai pingsan. Kemudian membawanya lari meninggalkan negeri Kusnia Malaybari sejauh-jauhnya. Azazil dulu diusir dari taman surga karena menolak perintah Tuhan yang Maha Kuasa untuk bersujud memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. Ini ia mendengar kehendak Tuhan bahwa keturunan Sayyidina Sis akan menjadi manusia-manusia utama. Maka ia pun bertafakur memohon kepada Tuhan supaya diizinkan memiliki seorang putri. Ia berharap melalui putrinya itu bisa lahir keturunan Sayyidina Sis yang bisa menjadi raja dan penguasa umat manusia. Tuhan yang Maha Adil pun mengabulkan permohonan Azazil. Atas kehendaknya, dari sebagian tubuh Azazil tercipta seorang perempuan yang berwajah sama persis dengan Dewi Mulat, yang kemudian diberi nama Dewi Dlajah. Azazil lalu membawa putrinya itu ke negeri Kusnia Malaybari supaya bisa mengandung benih Sayyidina Sis. Azazil memasuki rumah Sayyidina Sis secara diam-diam dan menculik Dewi Mulat untuk ditukar dengan Dewi Dlajah. Beberapa hari kemudian, setelah mengetahui Dewi Dlajah telah dikumpuli Sayyidina Sis yang tidak bisa membedakan istrinya, Azazil pun mengembalikan Dewi Mulat dan membawa pulang Dewi Dlajah. 9 bulan kemudian, Dewi Dlajah melahirkan bersamaan dengan terbenamnya matahari. Namun anehnya, anak yang lahir itu berwujud segumpal darah yang berkilauan. Azazil mengambil darah tersebut lalu membawanya pergi ke negeri Kusnia Malaybari. Sementara itu, pada hari yang sama, Dewi Mulat lebih dulu melahirkan bersamaan dengan terbitnya matahari. Yang dilahirkannya adalah 2 orang anak. Anak yang satu berwujud bayi normal, sedangkan yang satunya berwujud seberkas cahaya. Azazil datang secara gaib lalu menangkap seberkas cahaya tersebut dan disatukannya dengan darah berkilauan yang ia bawa dari Dewi Dlajah. Atas kehendak Tuhan, persatuan tersebut menciptakan seorang bayi laki-laki. Namun tubuhnya tidak bisa diraba dan selalu memancarkan cahaya seperti sinar rembulan. Nabi Adam datang dan memberi nama kedua cucunya tersebut. Yang berwujud bayi normal diberi nama Sayyidina Anwas, sedangkan yang berwujud bayi bercahaya diberi nama Sayyidina Anwar. Nabi Adam meramalkan bahwa Sayyidina Anwas kelak akan menurunkan para nabi, sedangkan Sayyidina Anwar kelak tidak mau mengikuti agamanya dan memilih jalan hidup sendiri. Namun keturunannya juga banyak yang menjadi raja dan tokoh besar di dunia. Hal ini membuat Sayyidina Sis bimbang
dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada takdir Tuhan. Di negeri Kusniyah, Malebari, Nabi Adam telah berusia 990 tahun dan kini dalam keadaan sakaratul maut menjelang wafat. Di sekitarnya telah berkumpul semua anggota keluarga, mulai dari istri, para putra-putri, serta cucu dan cicit. Namun ada seorang yang belum datang, yaitu Sayyidina Anwar, putra Sayyidina Sis. Nabi Adam mengetahui kalau Sayyidina Anwar saat ini sedang berkelana di hutan Ambalah di tanah keling dan berguru kepada Azazil. Tidak lama kemudian Sayyidina Anwar datang dan menyampaikan rasa prihatin atas keadaan sang kakek. Sayyidina Sis bertanya apakah benar putranya itu telah berguru kepada Azazil di hutan Ambalah. Jika memang benar, ia melarang keras Sayyidina Anwar berhubungan lagi dengan Azazil, karena dulu telah dikeluarkan dari taman surga oleh Tuhan yang Maha Kuasa atas kesombongannya yang menolak memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. Sayyidina Anwar mengakui dirinya memang telah berkelana sampai ke hutan Ambalah di tanah keling dan berguru kepada seorang pertapa tua. Pertapa tua itu telah mengajarinya berbagai macam ilmu kesaktian, antara lain kemampuan terbang, menghilang, amblas bumi, menyelam di air, serta berubah wujud. Mengenai Azazil, ia mengaku tidak kenal dan tidak tahu menau. Nabi Adam menjelaskan bahwa pertapa tua itu tidak lain adalah Azazil yang sedang menyamar. Ia berwasiat agar Sayyidina Anwar tidak lagi berhubungan dengannya dan supaya kembali ke agama yang benar. Tidak lama kemudian muncul dua malaikat yang diutus Tuhan untuk datang ke Kusniyah Malebari. Mereka adalah malaikat Israel yang bertugas menjemput roh Nabi Adam dan malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan keputusan Tuhan untuk menunjuk Sayyidina Sis, putra keenam, sebagai nabi menggantikan sang ayah, dan mengangkat Sayyidina Kayu Maras, putra ke-13, sebagai Raja Kusniyah Malebari yang baru dengan bergelar Sultan Kayu Mutu. Demikianlah Nabi Adam pun meninggal dunia. Para anggota keluarga serentak memanjatkan doa mengantarkan kepergian rohnya. 40 hari setelah meninggalnya Nabi Adam, terjadi percakapan antara dua orang putra Nabi Sis, yaitu Sayyidina Anwas dan Sayyidina Anwar, mengenai rahasia kehidupan. Menurut Sayyidina Anwas, agama Nabi Adam adalah agama yang paling benar dan harus diikuti tanpa penolakan. Semua kitab peninggalan sang kakek bisa dijadikan petunjuk untuk menjalani kehidupan yang benar, karena isi kitab tersebut berasal dari apa yang diajarkan Tuhan yang Maha Kuasa kepada Nabi Adam. Maka mencari agama lain adalah suatu perbuatan sia-sia belaka. Sayyidina Anwar tidak setuju. Menurutnya ilmu Tuhan itu sangat luas, tak terbatas, dan tidak bisa ditampung hanya dalam kitab-kitab saja. Untuk mempelajari rahasia kehidupan, maka harus mempelajari pula bagaimana alam bekerja. Alam memiliki hukum sebab akibat yang berjalan sesuai ketentuan Tuhan. Apalagi melihat Nabi Adam ternyata meninggal dunia dalam usia 990 tahun, membuat Sayyidina Anwar merasa sangat kecewa. Ia berpendapat, jika memang agama yang diajarkan Nabi Adam itu benar, harusnya dapat menghindarkannya dari kematian seperti kaum malaikat yang hidup abadi. Sayyidina Anwas tidak setuju karena makhluk bernama manusia dan malaikat jelas berbeda secara penciptaan. Manusia berasal dari sari pati tanah,
dan harus kembali menjadi tanah. Namun Sayyidina Anwar tetap bersikeras bahwa manusia bisa mencapai kehidupan abadi seperti malaikat jika mau berusaha. Setelah membulatkan tekad, ia pun memutuskan untuk pergi berkelana lagi demi mendapatkan kehidupan abadi tersebut. Sayyidina Anwar berusaha menghalangi niat adiknya itu. Terpaksa ia menggunakan kekerasan supaya sang adik menghentikan langkah. Kedua bersaudara itu lalu terlibat pertarungan seru karena Sayyidina Anwar jauh lebih sakti, maka ia pun dapat meloloskan diri. Sayyidina Anwar sangat sedih, bercampur malu. Ia bersumpah meskipun ilmu kesaktian adiknya lebih tinggi, namun kelak akan ada keturunannya yang bisa mengalahkan keturunan Sayyidina Anwar. Setelah sampai di perbatasan Kusnia Malebari, Sayyidina Anwar bertemu Azazil yang memperkenalkan diri sebagai kakeknya dari pihak ibu. Azazil juga menceritakan bahwa dirinya dulu menyamar sebagai pertapa tua yang telah mengajarkan segala macam ilmu kesaktian sewaktu Sayyidina Anwar bertapa di hutan Ambalah di Tanah Keling. Sayyidina Anwar bertanya alasan apa yang membuat Nabi Adam berwasiat agar dirinya tidak lagi berhubungan dengan Azazil. Azazil pun menceritakan latar belakang permasalahan ini. Dulu di Taman Surga, ia adalah pemuka kaum yang paling tekun beribadah kepada Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan berkehendak memilih manusia bernama Adam sebagai khalifah di muka bumi. Para malaikat menyampaikan keluhan kepada Tuhan bahwa manusia hanyalah makhluk yang suka berbuat kerusakan. Tuhan lalu mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada Nabi Adam, sehingga para malaikat pun mengaku kalah. Maka ketika Tuhan memerintahkan kepada para malaikat untuk menyatakan tunduk dan memberikan penghormatan kepada Nabi Adam, mereka pun serentak mematuhi, kecuali Azazil, sang pemuka yang dulu bernama Abid. Azazil tetap pada pendiriannya bahwa manusia adalah makhluk yang mudah berubah-ubah hatinya, sehingga tidak layak mendapatkan penghormatan. Karena menolak perintah Tuhan itulah Azazil pun dikeluarkan dari Taman Surga. Sayyidina Anwar mendengarkan cerita itu dengan seksama dan merasa pendapat Azazil ada benarnya. Namun menentang perintah Tuhan jelas adalah perbuatan yang keliru. Ia tidak mau terlibat dalam permusuhan antara Nabi Adam dan Azazil karena keduanya adalah sama-sama kakek baginya. Ia hanya ingin bisa hidup abadi seperti bangsa malaikat. Azazil berjanji akan membimbing cucunya itu dalam mewujudkan cita-citanya. Sayyidina Anwar sangat gembira dan bersedia mematuhi segala nasihatnya. Mereka berdua lalu berangkat menuju ke kutub utara untuk mencari sumber keabadian tersebut yang konon akan memancar dari mustika awan mendung di sana. Azazil dan Sayyidina Anwar akhirnya sampai di tanah Lulmat yang terletak di balik kutub utara. Di sana Sayyidina Anwar kemudian bertapa memohon kemurahan Tuhan. Setelah sekian lama bertapa melawan hawa dingin, datanglah sekumpulan awan mendung yang berasal dari lautan rahmat. Dari awan mendung tersebut memancar keluar air keabadian yang disebut Tirto Marto Kamandanu. Atas nasihat Azazil, Sayyidina Anwar segera mandi dan meminum air keabadian tersebut. Setelah itu, ia pun berniat menampung air yang masih terus memancar agar kelak bisa diminum anak cucunya. Namun, ia tidak tahu bagaimana caranya dan juga tidak memiliki wadah yang tepat. Memahami hal itu, Azazil pun menyerahkan supu manik Astogino, milik Nabi Adam dan Siti Hawa. Dulu,
Cupu manik tersebut menjadi wadah benih yang mereka keluarkan saat peristiwa lahirnya Nabi Sis. Cupu manik itu kemudian terhempas oleh angin topan dan ditemukan Azazil di dalam lautan. Sayyidina Anwar menerima cupu manik itu meskipun ukurannya kecil, namun memiliki daya kesaktian mampu menampung semua air keabadian yang dipancarkan awan mendung tersebut sampai habis. Setelah dirasa cukup, keduanya lalu pergi meninggalkan tanah Lulmat. Sesampainya di luar kutub utara, Azazil pamit pergi meninggalkan Sayyidina Anwar yang kemudian melanjutkan perjalanan pulang sendiri. Di tengah jalan, Sayyidina Anwar menemukan pohon rewan, yaitu sejenis pohon ajaib yang tidak memiliki daun sama sekali, tapi bisa hidup sehat. Suara hatinya berkata bahwa akar pohon gundul tersebut bernama Oyot Mimang, merupakan pusaka yang sangat ampuh. Sayyidina Anwar lalu mengambil Oyot Mimang itu dan menjadikannya sebagai pusaka yang diberi nama Lata Mao Sadi. Keampuhan akar pohon ini adalah dapat digunakan untuk menyembuhkan segala macam penyakit, bahkan bisa menghidupkan orang mati. Akan tetapi karena menyimpan Lata Mao Sadi tanpa persiapan, tiba-tiba pikiran Sayyidina Anwar menjadi bingung. Ia tidak tahu kemana arah jalan pulang menuju Kusnia Malebari. Maka ia pun berjalan secara serabutan dan akhirnya terlunta-lunta selama ribuan tahun. Sesampainya di tepi Laut Hitam, Sayyidina Anwar bertemu dengan Harut dan Marut. Di sana, Sayyidina Anwar berguru ilmu pengetahuan kepadanya. Harut dan Marut mengajarinya berbagai ilmu, di antaranya tentang ilmu sihir serta bahayanya. Selanjutnya, Sayyidina Anwar belajar tentang alam semesta serta lapisan-lapisan alam yang ada di dunia ini. Harut Marut menceritakan bahwa Tuhan menciptakan alam tidak hanya beberapa, melainkan ribuan alam Tuhan menciptakan. Selanjutnya tentang bintang-bintang dan menceritakan kondisi surga dan neraka. Harut Marut menyampaikan surga itu bentuknya seperti gunung, ada yang di puncak dan ada yang di bawah atau lembah. Sedangkan neraka bentuknya seperti jurang yang sangat dalam. Sayyidina Anwar sangat terpesona dengan ilmu yang diajarkan oleh Harut dan Marut. Sayyidina Anwar sangat bersyukur karena ia telah banyak mendapat ilmu dari Harut dan Marut. Sebelum meninggalkannya, Harut dan Marut memberikan ilmu tentang kebijaksanaan serta ilmu berbicara dengan berbagai jenis makhluk hidup. Kini Sayyidina Anwar tidak perlu lagi kembali ke negeri Kusnia Malebari, karena semua anggota keluarga yang dikenalnya pasti sudah meninggal dunia. Maka ia lantas menanyakan di mana letak surga dan neraka, karena penasaran ingin melihat bagaimana keadaan di dalam sana. Harut dan Marut memberikan petunjuk bahwa kalau ingin melihat surga dan neraka, ada seseorang yang bisa membantu menunjukkannya. Letaknya di hulu Sungai Nil. Sayyidina Anwar segera mengikuti petunjuk gurunya. Ia pun mendatangi Sungai Nil dan berjalan menyusuri sungai terpanjang di dunia tersebut.
Dalam perjalanannya itu, ia bertemu paman dan bibinya yang bernama Sayyidina Lata dan Siti Ujwa, putra-putri Nabi Adam dan Siti Hawa, nomor 15. Sayyidina Anwar sangat terkejut melihat paman dan bibinya itu masih hidup. Ternyata mereka berdua dulu kabur dari Kusnia Malebari karena tidak bersedia dinikahkan dengan saudara yang lain, sebagaimana yang pernah dikeluhkan Sayyidina Qabil. Mereka juga tidak mengikuti agama Nabi Adam dan memilih mencari jalan kehidupan sendiri, sehingga akhirnya menemukan cara agar bisa tetap awet muda. Sayyidina Anwar kemudian berguru kepada paman dan bibinya tersebut, dan ia memperoleh ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara melihat masa depan. Setelah dirasa cukup, Sayyidina Anwar lalu melanjutkan perjalanan menuju hulu Sungai Nil. Sayyidina Anwar telah sampai di hulu Sungai Nil yang berupa rawa-rawa sangat luas, bernama Rawa Jambiri Jahiri. Di sana pemandangannya adalah Gunung Kapsi yang berkali-kali menyemburkan api mengerikan. Sayyidina Anwar melihat air yang mengisi rawa-rawa tersebut ternyata bersumber dari mata air di Gunung Kapsi. Maka ia pun melanjutkan perjalanan mendaki gunung tersebut. Di puncak gunung ia bertemu seseorang kakek tua yang mengaku sebagai penguasa surga dan neraka. Kakek tua itu tidak lain adalah Azazil yang sedang menyamar. Ia mengatakan bahwa Sayyidina Anwar yang berarti tulus dalam mematuhi petunjuk kedua gurunya berhak menerima anugerah Tuhan berupa permata Retno Dumilah. Melalui permata tersebut, Sayyidina Anwar dapat menyaksikan keindahan surga dan kengerian neraka. Si kakek tua lalu mengajarkan berbagai macam ilmu baru kepada Sayyidina Anwar, antara lain ilmu panitisan atau bersatu dengan makhluk lain, ilmu memasuki alam kematian, dan ilmu memutarbalikkan waktu. Setelah selesai, kakek tua itu memerintahkan kepada Sayyidina Anwar untuk bertapa ke Pulau Lakdewa yang terletak di Samudra Hindia. Sayyidina Anwar pun mohon pamit dan berangkat. Sayyidina Anwar telah sampai di Pulau Lakdewa dan bertapa di puncak sebuah gunung. Ia bertapa dengan cara menatap jalannya matahari. Jika pagi hari wajahnya menghadap ke timur, jika siang hari wajahnya menghadap ke atas, dan jika sore hari wajahnya menghadap ke barat. Kemudian jika malam hari ia berendam di air. Setelah 7 tahun bertapa seperti itu dengan sabar dan tekun, Sayyidina Anwar pun menjadi makhluk halus yang berbadan rohani, tinggal di alam Sonyoruri, yaitu alam para jin. Di alam itu tiada barat, tiada timur, tiada utara, tiada selatan, tiada atas, tiada bawah, terang tanpa siang, gelap tanpa malam. Ruang dan waktu menjadi satu, sudah musnah semua, tiada nama, dan segalanya berada dalam rengkuhan Tuhan yang Maha Kuasa. Sayyidina Anwar kemudian mendapatkan perintah Tuhan untuk segera berkeluarga, karena keturunan Sayyidina Anwar saat ini sudah mencapai zaman Nabi Musa. Sayyidina Anwar patuh dan segera bertapa di dalam goa untuk mendapatkan jodoh yang tepat. Tersebutlah Raja Jin di Pulau Maladewa bernama Prabu Nurhadi yang masih keturunan Jan Banu Jan, leluhur para jin di dunia. Ia memerintah didampingi saudaranya yang bernama Patih Amir. Pada suatu hari, putri tunggal Prabu Nurhadi yang bernama Dewi Nurini bermimpi didatangi seorang kakek tua
yang memberitahu bahwa jodohnya yang bernama Saidina Anwar sudah dekat dan saat ini bertapa di sebuah goa. Kakek tua itu mengabarkan bahwa perkawinan Dewi Nurini dengan Saidina Anwar kelak akan menurunkan raja-raja tanah Hindustan dan tanah Nusantara. Dewi Nurini menceritakan apa yang dialaminya kepada sang ayah. Prabu Nurhadi lalu mengutus Patih Amir untuk pergi menyelidiki laki-laki yang digambarkan sang putri dalam mimpinya itu. Patih Amir pun mohon diri dan berangkat. Perjalanan Patih Amir akhirnya sampai di Pulau Lakdewa dan ia menemukan seorang laki-laki di dalam goa yang tubuhnya bercahaya tapi tidak menyilaukan, seperti sinar bulan purnama. Setelah berkenalan dan mengetahui bahwa laki-laki itu bernama Saidina Anwar, seperti yang ia cari, Patih Amir pun mengajaknya pergi ke Pulau Maladewa untuk bertemu Prabu Nurhadi dan Dewi Nurini. Prabu Nurhadi menerima kedatangan Saidina Anwar dan Patih Amir. Dilihatnya sosok Saidina Anwar ternyata berwajah tampan dan tubuhnya bercahaya seperti bulan purnama, membuat hatinya sangat berkenan. Dewi Nurini juga yakin kalau Saidina Anwar ini sesuai dengan petunjuk yang diberikan si kakek tua dalam mimpi. Maka pernikahan di antara mereka pun dilangsungkan di Pulau Maladewa dan Saidina Anwar berganti nama menjadi Sangyang Nur Cahyo. Singkat cerita, Dewi Nurini telah mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Sangyang Nuroso. Prabu Nurhadi merasa sudah tiba saatnya untuk mengundurkan diri dari tahta kerajaan Maladewa dan menyerahkan kepada sang menantu. Maka sejak saat itu Sangyang Nur Cahyo menjadi pemimpin kerajaan Maladewa yang namanya kemudian diganti menjadi Kahyangan Pulau Dewa.